Oke, halo semuanya, balik lagi di channel gue Fatin Noval. Sebelumnya di video sebelumnya kita udah bahas tentang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa dan Argentina zona CONMEBOL gitu ya. Nah, kali ini kita bakal bahas satu laga yang luar biasa menarik gitu ya. Timnas Day, ya Timnas Indonesia akhirnya bisa meraih hasil yang memuaskan dengan permainan yang luar biasa gitu ya, berhasil menghancurkan Chinese Taipei dengan skor yang mencolok 6-0. Kita bakal bahas permainannya gitu. Oke, yang pertama yang gue soroti akhirnya adalah Patrick Kluivert sadar bahwa ya power timnas Indonesia ini tuh bukan bukan secara defense gitu. Memang dari dulu kita powernya adalah attacking gitu. Dan akhirnya dibuktikan dengan merubah formasi yang awalnya 3-4-3 menjadi 4-3-3. Itu yang gue nanti-nantikan sekali. Karena yang pertama materi pemain kita itu memang memang secara defensive ability itu gak sekuat itu gitu. Akan sangat sayang ketika lu lebih bertahan. Itu tidak maksimal gitu. Karena kita punya wingback yang luar biasa cepat dan lumayan decisive gitu. Kita punya Yakob Sayuri di kanan dan kita punya Calvin Verdong di kiri, tapi semalam nggak main. Begitu juga dengan terjadi di Seni Patinama gitu, dia lebih cenderung main ofensif gitu kan. Jadi formasi 4-3-3 ini ya memang yang paling cocok dan udah dijelaskan oleh Kluivert bahwa dia sebenarnya juga pengen main dengan 4-3-3 tapi belum bisa saat itu untuk langsung tiba-tiba merubah formasi yang udah ada gitu, warisannya Sinteyong. Dan laga tadi malam membuktikan bahwa Patrick Kluivert memang pengen main seperti itu gitu dan terbukti para pemain bisa mendeliver itu dengan sangat baik. Yang pertama, yang gue soroti adalah dari dua backnya, Jordi Amat. Jordi Amat ini memang menurut gue lebih cocok ketika main dengan 4-3-3. Kenapa? Karena Jordi Amat ini tipikal back yang sangat butuh ruang yang besar gitu. Nggak bisa dia bermain dengan 3 back menurut gue karena secara secara apa ya, secara kecepatan dia tidak cepat gitu. Makanya ketika ketika dia bermain dengan 3 back, itu akan sangat sulit karena ruang yang tersedia itu sangat sempit. Sehingga dia harus 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 apa ya, harus punya gerak yang cepat gitu. Nah, Jordi Amat tuh menurut gue tidak bisa ketika bermain dengan 3 back gitu. Dia akan lebih optimal ketika main 2 back dan terlihat tadi malam ketika bermain dengan 2 back, Jordi Amat punya banyak ruang di belakang untuk dia bisa bisa passing gitu, baik secara progresif maupun ke kiper maupun ke kiri ke kanan sorry ke Rizky Ridho. Dia punya banyak banyak ruang untuk dia bisa lebih apa ya, lebih nyaman dengan bola gitu yang gue lihat. Kalau Rizky Ridho mah kita nggak usah bahas ya karena dia baik baik bermain 3 back maupun 2 back dia juga udah biasa gitu. Jadi gak ada masalah kalau Rizky Ridho. Yang terlihat banget itu adalah di wingbacknya. Ketika lo main dengan 3-4-3, wingback lo itu terpaksa harus harus turun gitu, harus turun. Sedangkan materi wingback kita itu sangat baik ketika mereka offense. Shani Patinama juga membuktikan bahwa offense-nya dia luar biasa bagus gitu ya ketika dia dapat menit bermain di Thailand, dia menunjukkan itu gitu di timnas. Kita bahkan belum lihat Calvin Verdong main gitu kan. Calvin Verdong juga punya ofensif yang baik. Menurut gue akan sangat fit ketika dia masuk ke 4-3-3 daripada 3-4-3 karena Yakob Sayuri pun dia kita lihat tadi malam luar biasa. Banyak menurut gue yang gak kesorot tuh Yakob Sayuri. Orang-orang banyak ngomong eh, Ramadan Sananta atau siapa gitu. Tapi yang gue lihat tadi malam Yakob Sayuri bermain gila banget. Dia benar-benar eksplosif banget, dominan sekali bersama Egy di sisi kanan gitu ya. Berkali-kali dia kasih cutback, dia penetrasi, dan itu bisa dilakukan ketika bermain dengan 4-3-3 karena ketika lu bermain 4-3-3 apa ruang di sayap itu akan lebih lebih banyak diisi oleh wingback lu gitu. Beda ketika lu main dengan 3-4-3, wingback lu tuh jadi ditugaskan lebih lebih turun lah gitu dan itu bukan power dari si Yakob Sayuri maupun
wingback kita yang lain gitu. Pratama Arhan pun kalau kalau nanti main dia lebih cenderung ke offense gitu kan, kita udah tahu gitu. Dan ketika bermain 4-3-3 dengan dua jangkar, ini lebih optimal menurut gua karena kita bisa lihat bagaimana Nathan Choaon bermain luar biasa bersama Mark Klok di tengah, Mark Klok yang lebih jaga kedalaman, Nathan Choaon yang lebih lebih menyerang gitu yang gue lihat tadi malam. Mark Klok juga luar biasa, ini peran yang dia mainkan di Persib Bandung dia tunjukkan di timnas gitu ya, menjaga kedalaman lebih, eh, dia menggantikan perannya Joel Pelupesi gitu ya. Sedangkan peran Tom Haye diisi oleh si Nathan Choaon. Selain di tengah, gue lihat yang berkembang pesat itu adalah Eliano Reinders. Kita mungkin harus beri kredit ya ke Reinders karena dia berhasil memainkan peran nomor 10 dengan sangat baik. Dia ya inilah, ini ketika ketika Reinders dikasih posisinya, ya dia bakal maksimal gitu. Sebelum-sebelumnya kan Reinders selalu ditaruh di striker, which is bukan posisi terbaiknya gitu. Dia secara body balance menahan bola, dia bukan bukan tipikal pemain yang kayak gitu, tapi dia mengisi ruang-ruang yang ditinggalkan oleh striker gitu, which is Ramadan Sananta strikernya. Dia ngisi ruang-ruang itu, dia hampir kayak Muller lah tugasnya, dan itu dimainkan dengan sangat baik. Terbukti 1 gol 2 gol kalau misalkan itu nggak offside kan. Jadi gue sangat senang dengan Reinders karena kita belum punya profil pemain yang kayak si Eliano gitu, dan kita butuh itu karena ketika lu di press habis-habisan sama lawan yang lebih jago gitu ya, kita harus punya lini kedua yang lebih baik gitu. Karena biasanya yang terjadi adalah ketika tipikal striker kita kayak Ramadan Sananta itu dikunci, ya lini keduanya harus main. Itu yang bisa ditawarkan sama si Reinders. Beckham Putra juga bermain luar biasa tadi malam, bener-bener ngobrak-ngabrik. Sebenarnya gue agak bingung ya karena either Chinese Taipei-nya buruk atau Indonesia yang bermain baik. Tapi yang jelas Indonesia bermain baik. Taipei-nya pun sebenarnya nggak bermain buruk, tapi dipaksa bermain buruk gitu. Karena beberapa kali umpannya tuh nyampe, tapi sebelum nyampe tuh udah dipotong dulu gitu. Paham maksud gue nggak? Jadi secara skema Taipei ini oke sebenarnya, terutama strikernya gitu ya. Tapi lagi-lagi bola itu benar-benar reading the game itu sangat baik gitu pemain kita. Berkali-kali loh itu diputus aliran bolanya sama pemain Indonesia, ambil inisiatif duluan, dan itu yang yang menjadi keunggulan kita tadi malam gitu. Gue lihat aliran bolanya yang udah enak dari Taipei, lagi-lagi diputus, belum sampai depan baru di tengah udah diputus lagi, dan itu yang membuat Indonesia terlihat lebih superior gitu ya daripada Taipei. Baik lagi ke Beckham tadi, dia mengisi di post wing. Dia bermain sangat luar biasa. Itu juga yang ditampilkan dia di Persib Bandung. Permasalahannya adalah nanti ketika Beckham menemui lawan yang punya apa ya? Dia punya body balance gitu ya. Nah, tadi malam tuh dia dia selalu menang gitu dengan kelincahannya. Tapi nanti kita lihat ketika dia bertemu dengan, karena di kualifikasi ini kita ketemunya dengan Semenanjung Arab gitu yang punya body balance yang luar biasa. Apakah Beckham bisa melakukan itu? Menurut gue masih bisa ketika dia punya agility yang lebih baik daripada pemain Semenanjung Arab gitu kan. Ketemu Irak atau Arab Saudi itu gue rasa Beckham punya peluang itu ketika dia bisa memaksimalkan peran wingbacknya. Lagi-lagi ini peran yang krusial sekali. Lu masih bisa skill individu melawan Chinese Taipei, tapi gue nggak yakin ketika lu bertemu dengan tim Semenanjung Arab lu bisa punya punya apa ya, punya one on one sebagus itu ya. Harus ada wingback yang support kayak tadi malam. Itu bener-bener kombinasi play yang luar biasa ya. Beckham bukan cuma sama Shani doang, kadang dia kerja sama Eliano. Dan peran Eliano nanti ketika kita bakal lihat lebih peran Eliano ketika nanti bertemu dengan Irak atau Arab Saudi gitu ya. Gue lupa kualifikasi Piala Dunia lawan siapa ya? Lawan Irak ya kalau nggak salah ya. Itu Irak atau Arab Saudi ya? Atau apa sih? Gue lupa. Pokoknya tim semenanjung Arab gitu ya. Karena pasti striker kita bakal dimatiin. Mau Ole atau Sananta pasti dimatiin. Nah, lini keduanya ini sih yang pasti bakal nanti kita lihat lebih
lebih lebih banyak perannya gitu, which is yang bakal diisi sama Eliano Reinders atau yang bakal diisi sama Marcelino. Marcelino tadi malam ya bermain cukup buruk ya, dia beberapa kali decisionnya terlambat gitu ya, dia bikin banyak kesalahan gitu, salah passing, salah ambil keputusan gitu, banyak banget harusnya dia bisa passing tapi diambil sendiri gitu. Dan ya kalau lu main kayak gini terus menurut gua bakal di bangku cadangkan sih, karena ya lebih better lu mainin Beckham kemana-mana lah gitu, dia lebih lebih berani dan dia tahu kapan kapan harus pegang, kapan harus passing. Itu yang gue suka dari Beckham sih, dan itu udah kelihatan di Persib. Dia bukan tipikal pemain yang egois gitu ya, dia he work as a team gitu ya. Jadi gue sangat sangat suka lah melihat komposisi seperti ini. Ramadan Sananta menurut gue bermain ya cukup bagus, tapi harusnya bisa ditingkatkan. Gue sedikit kecewa banyak momen sih sebenarnya yang dia salah positioning. Itu aja sih sebenarnya. Nah, ini akan jadi krusial ketika lu ketemu lawan yang lu harus bikin seperempat peluang itu jadi gol gitu. Paham maksud gue nggak? Karena tadi malam tuh peluangnya banyak sekali sebenarnya, dan Sananta itu juga, iya dia juga banyak buang-buang peluang. Salah satu yang paling jelas yang harusnya bisa jadi gol adalah ketika Eliano penetrasi, dia tuh salah positioning, harusnya dia tarik gitu supaya Eliano bisa cutback, tapi dia malah nunggu di tiang jauh. Itu kan fatal sekali bagi striker gitu. Sedangkan lini keduanya nggak ada gitu. Kebetulan lagi nggak ada tuh. Saat Yakob yang ke Eliano itu kan ada di tengah gitu. Malah lebih bagus Eliano positioningnya daripada Sananta. Padahal seharusnya itu adalah pose-nya si Sananta gitu. Nah, positioning ini yang menurut gue harus harus diperbaiki dari Sananta. Dia harus belajar dari BP lah. Kita tahu BP dia nggak punya body balance-nya cukup bagus, tapi dia punya IQ bermain sepak bola yang luar biasa sebagai striker. Dia pendek, tapi dia punya vertical jump yang luar biasa, dia punya positioning gitu, dia punya timing yang bagus, sehingga membuat Bambang di era itu buas sekali gitu ya, karena positioning itu sangat sangat penting sekali untuk striker gitu. Paling itu aja sih kalau untuk Sananta, secara secara body balance dia udah oke gitu ya, harusnya udah oke gitu. Karena berkali-kali dia menang menang bola juga, tapi ya itu kita butuh gol itu dari timing dan positioning gitu, yang gue rasa harus bisa lebih ditingkatkan lagi dari Sananta gitu. Di babak kedua Jonathan juga bermain, wah gila ini Jonathan, gue nggak expect ya dia bisa nyetel langsung gitu. Enak banget cara main bolanya, dia bener-bener pinter, dia tahu kapan harus dribbling, dia tahu kapan harus tahan bola, dia tahu kapan harus cutback, kapan shooting. Mauro Zylstra kalau main kayak gini terus ya tinggal tunggu waktu aja. Ini orang buas sih menurut gue ya lebih buas daripada Ole ataupun si Sananta menurut gue, karena dia dia bener-bener tahu positioningnya itu luar biasa sih menurut gue. Dia bener-bener seorang striker nomor 9 menurut gue, karena dia tahu kapan harus muncul, kapan harus mendahului back lawan gitu ya. Ini dia punya itu gitu. Jadi menurut gue sih ini Mauro Zylstra sih harusnya bisa menjawab ketumpulan kita di lini depan gitu ya. Selain juga nanti Oleh bakal gabung juga gitu ya. Jadi gue cukup cukup puas lah dengan permainan Indonesia. Semoga, nah yang perlu perlu kita sorot atau yang gue lihat ya, yang mungkin banyak orang lain miss itu adalah uniknya di posisi atau di formasi 4-3-3 ini bukan cuma dua back doang di situ. Karena kalau lu lihat ada beberapa momen sering banget gitu ya, eh, ketika si Rizky Ridho dan si Jordi Amat di belakang, harusnya kan 4-3-3 itu kan nyisain dua back ya, tapi enggak. Yang dilakukan oleh Patrick Kluivert adalah ketika membangun serangan atau ketika lagi diserang, itu tuh pasti ada tiga back. Nah, satu back tambahannya itu adalah either dari wingback kiri atau wingback kanan. Yang paling sering sih si Shani Patinama ya yang lebih turun gitu. Justru bukan si siapa ya, Nathan Choaon lebih ke depan, tapi yang ditarik adalah si Shani Patinama. Menurut gue itu cerdas sekali, karena
terlihat seperti 3-4-3, tapi ketika bola merasa udah nyaman, bakal bakal build up ke depan dan udah pasti nyampe ke depan, wingbacknya cepet-cepet naik gitu. Jadi ketika bolanya masih masih 50-50, si apa wingbacknya itu satu pasti turun. Lu bisa lihat deh coba di highlightnya. Itu si either Shiny atau si Yakob, lebih sering si Shiny. Dia turun dulu pasang 3 back supaya kalau misalkan kerebut, at least ada 3 back gitu. Biasanya kan kalau 4-3-3 pada umumnya itu kan yang si DMF-nya yang turun, which is antara Marklock atau si Nathan-nya gitu. Tapi ini justru wingback-nya, dan menurut gue itu keputusan yang pintar sekali karena wingback itu dia punya lebih unggul di speed-nya. Jadi ketika ada kecolongan, dia lebih punya keunggulan di speed-nya dan lebih punya chance untuk mengejar pemain lawan itu lebih lebih besar gitu ya. Jadi yang gue lihat sih itu dari 4-3-3-nya Patrick Kluivert. Semoga timnas Indonesia bakal main kayak gini terus, dan kalau sampai beneran main kayak gini terus dengan mental yang seperti ini, dengan nggak takut lawan gitu ya, ya gue rasa mimpi ke Piala Dunia bukan sekedar mimpi lagi gitu, bisa kita wujudkan. Mungkin itu dari gue. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. Salam olahraga.